Monggo, dokter. Oh, dokter dia. Dalam. Iya. Monggo, bagaimana dok? Yang saya terangkan Iya, tadi. iya saja. Ya. Jadi dulu itu saya sempat nggak suka sama betis saya. Eh, Tapi setelah habis kena GPS, yang nyeri lah, yang mau lumpuh lah, itu baru nyadar. Mending punya betis besar daripada betis tipis. Maka ketika kita sudah tahu Astagfirullahaladzim. umur kita ini akan datang, insya Allah. Ya itu, nggak boleh melepaskan gitu. Di Al-Quran dan Sunnah, semuanya solusinya ada di Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah. Selanjutnya di ayat harus 7-nya. Oke, Bu Susi, monggo bagaimana? Ya, dilanjutin aja ya, Susi ya. oke. Ya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Oke, paham. Ya, jadi Allah menunjukkan kuasanya, ciptaan-ciptaannya, menegaskan bahwa kita sudah diberikan sebaik-baik manusia ya. Kemudian di sisi lain Allah memberikan apa nih punishment, apa hukuman kalau kita mendustakannya. Diingatkan bahwa nanti akan ada hari pembalasan atau keadilan ya. Sehingga ini di sini mengingatkan bahwa selain Allah memberikan yang terbaik, juga Allah memberikan ancaman atau balasan apabila kita mendustakannya, begitu Ustazah? Iya, artinya Allah sudah memaparkan kepada kita tentang awal penciptaannya dan bentuk yang paling baik untuk kita. Tapi kenapa kamu masih mendustakan, tidak yakin tah bahwa setelah kamu mati akan adanya hari kebangkitan? Kenapa gitu? Ini teguran yang keras dari Allah kepada hamba yang tidak percaya, yang tidak yakin setelah dia hidup diwafatkan dan setelah wafat dia dibangkitkan lagi. Kenapa? Gitu. Kalau tuh umpamanya dia yakin setelah mati ada kebangkitan, sudah pasti insya Allah akan dia itu membawa bekal-bekal, mempersiapkan diri. Tapi ternyata sudah tahu, dikasih tahu kamu, kalau mati itu ada kebangkitan, kenapa masih terlena? Kenapa duniamu masih menjadi penghalang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah? Kenapa? Gitu. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baiknya yang akan menghakimi kamu? Artinya, ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah, apapun yang kita lakukan selama di dunia akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan mempertanggungjawabkan diri kita, berapa umur kita, materi apa yang diberikan oleh Allah, nikmat apapun akan ditanya di hadapan Allah secara rinci. Nah, maka apa jawaban kita nanti ketika Allah yang menghakimi dan Allah tidak akan bisa disogok dengan apapun. Itulah maka dikatakan ahkamul hakimin. Hakim yang sangat adil, tidak ada kezoliman. Sampai di hadis lain dikatakan ketika kambing yang tidak bisa menanduk karena dia tidak punya tanduk, akhirnya ditanduk oleh kambing yang bertanduk, maka dia dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan hanya untuk membalas. Waktu di dunia si kambing yang menanduk itu menanduk kepada yang tidak punya tanduk. Akhirnya yang tidak punya tanduk kan tidak bisa membalas, maka dibangkitkan, diberi tanduk si yang menanduk tadi, akhirnya ditanduk lagi kambing yang waktu di dunia menanduk itu. Sudah itu diwafatkan lagi oleh Allah. Saking ahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Maka kita sebagai manusia, kok kenapa kamu gitu kan? Disuruh untuk ibadah kan tahu aku adalah yang menciptakan kamu, aku yang memberikan perintah dan larangan kepada kamu, kok kamu masih nggak nurut? Itu teguran dari Allah untuk kita. Paham? Monggo dikomentari barangkali.
ada yang mau bertanya atau mau menambah? Monggo, Dokter Wiwin silakan. Paham Ustazah. Iya. Ustazah, apa itu? Ini kan ya, mendalam sekali. Artinya kalau seseorang itu tidak percaya atau tadi seperti tadi yang di atas tadi mendustakan ayat-ayat Allah, ancamannya kan tadi apa tadi akan diberikan ganjaran yang berat ya. Kepala sapi, Iya, neraka yang paling dalam. iya. Padahal kalau kita menuruti saja surga, janjinya adalah di sini tadi karena kita percaya bahwa Allah itu maha adil ya. Allah yang paling adil. Gitu kan. Ada seseorang itu yang merasa ragu. Apakah iya Allah itu akan memberikan keadilan itu kan di sini ya kita misalkan di dunia itu selalu kalah bukan selalu kalah ya. Kita selalu di dunia itu kan yang kaya itu yang menang kan ya Ustazah. Di sini seolah-olah itu kita merasa diperlakukan tidak adil ya Ustazah. Bisa di dalam sistem di dunia ya, di manusia ya, biasanya yang kaya itu yang dapat prioritas lah atau dapat kemudahan lah. Nah, di sini janji Allah itu kan memberikan pembalasan ya yang setimpal. Jadi, nah untuk percaya bahwa Allah itu benar-benar adil ya, ketika tidak seperti kita di dunia gitu loh maksud saya. Prosesnya ini kadang-kadang kan butuh butuh proses yang istilahnya pasrah bahwa kita sudah berserah diri pada Allah bahwa Allah itu akan memberikan keadilan nanti pada pembalasan ya Ustazah. Makanya Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Aku jadikan manusia itu sebagai khalifah untuk mengatur, mengurus bumi dan menata lain-lain sebagainya. Maka dari itu Allah menurunkan pula tata caranya, undang-undangnya, peraturannya lewat Al-Quran dan sunnahnya supaya manusia itu di dalam berbagai aspek dia bisa adil. Bahkan untuk diri kita sendiri pun harus kita ini adil. Nah, karena manusianya itu banyak yang tidak nurut terhadap peraturan-peraturan Allah, maka manusia sendiri capek terhadap dirinya. Satu, capek terhadap dirinya karena banyak orang yang menentang terhadap peraturan ketika dia membuat undang-undang secara pribadi tanpa menggunakan undang-undang Allah. Yang kedua, ketika pergantian kekuasaan, maka revisinya bahkan diganti 100%, tidak setuju, ini begini dan begitu. Begitu datang lagi pemimpin yang lain, Masya Allah, jauh dari hukum-hukum Allah. Akhirnya carut-marutlah dunia ini. Maka di situ Allah sangat memperhatikan kepada kehidupan manusia dan Allah sangat marah kepada manusia. Maka tinggal tunggulah marahnya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Kita termasuk orang yang masih melaksanakan dan menegakkan Al-Quran dan Sunnah untuk diri kita pribadi, insya Allah. Dan kita benci kepada orang yang tidak menjalankan. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Pendidikan Al-Quran, pendidikan agama aja di dalam SD sekarang ini katanya ekstrakurikuler. Mau bagaimana? Berarti di situ menjauhkan manusia dari Al-Quran. Ya wajar lah kalau mau. Itu Bu Susi lah intinya. Mana? Ya. Paham? Itu kan ya seperti yang saya bicarakan tadi kan rintihannya orang yang ekonominya mungkin ya di bawah rata-rata. Contohnya menyekolahkan anaknya aja kesusahan, dia nggak bisa sekolah. Padahal si orang kaya itu enak aja masuk sekolah di apa yang dia inginkan dia bisa masuk ya. Ini anak yang ekonominya kurang,
Padahal cita-citanya kepingin jadi insinyur, jadi dokter, enggak tersampaikan karena tidak punya Ya, biaya, ya. Itu kan seolah-olah menuntut Allah itu kok nggak adil ya. Keinginannya kok orang kaya enak aja terkabul, keinginannya banyak. Itu ya begini, di dalam surat ini bagaimana Ustadzah? nah, korelasinya dengan kehidupan, kalau dia jadi jauh dari Al-Quran, pasti bicaranya akan seperti itu. Tapi Hmm. ketika didampingi dengan ilmu Al-Quran, tidak seperti itu. Yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Hmm. Sekarang ini kan mindset manusia itu ketika menyekolahkan tinggi untuk apa? Untuk cari duit. Hmm. Ujungnya ke situ. Tapi kalau Hmm. dia beriman kepada Allah, bahwa yang mengatur rezeki itu adalah Allah, tidak seperti itu. Tidak sekolah pun, Rasulullah sendiri tidak sekolah seperti yang kita lakukan, sahabat. Tidak ada yang lulusan seperti akademi yang kita lakukan ini. Mana? Semuanya masuk surga loh. Hmm. Jadi kalau didampingi dengan agama, insya Allah. Bahkan kalau dia itu lulusan sekian masalah gelar akademinya, dalam masalah ekonomi juga, itu jauh dari maslahat. Artinya apa? Riba yang ditunjukkan di mana-mana. Apakah Allah ridho hal seperti itu? Tidak. Gitu. Jadi jauh dari Al-Quran dan Sunnah semuanya akan merintih seperti itu. Tapi ketika dia itu didampingi oleh Al-Quran dan Sunnah, nggak seperti itu. Ya udah, tinggal wira swasta. Insya Allah. Dan dia itu diiringi dengan iman dan takwa. Insya Allah. Disitulah Allah akan memberikan rezeki yang baik kepada dia. Tapi ketika orang itu memiliki gelar dan membuka usaha, dia itu saking repotnya mengurus usaha tersebut, mengorbankan sholat tidak. Waktu ngaji tidak ada. Waktu ibadah pun sempit. Ramadan tidak puasa. Ayo, mau cari apa dengan gelar tersebut? Iya, iya. Jelas ya? Jadi keadilan itu karena Allah sudah tahu yang terbaik untuk manusia tersebut, begitu ya Ustadzah? Ya mungkin aja diberi rezeki itu karena tidak tercapai cita-citanya karena nanti kalau apa yang kamu inginkan itu malah memberikan mudarat atau memberikan apa kerugian pada manusia itu ya. Maksudnya begitu ya Ustadzah? Allah tidak menzolimi manusia. Dan Allah itu tidak merugikan kepada manusia yang merasa rugi manusia sendiri di dalam menyikapi takdirnya. Itu, iya, iya. Akhirnya dia itu dengan jauhnya dari keyakinan kepada Allah, banyak yang bunuh diri disebabkan itu. Ya udah jelas pokoknya jauh dari ajaran Allah. Nah, ketika dia itu berpaling dari ajaran Allah, an zikrillah, maka Allah akan memberikan kesempitan ke dalam kehidupannya, kesempitan yang betul-betul sempit. Maknanya apa? Ketika dia bukan dalam arti rezekinya yang menjadi rintihan, boleh jadi usahanya terbuka di mana-mana, tapi hatinya selalu sempit. Apa? Jauh dari Allah. Sudah gitu aja lah. Ya. Itu Ya, begitu. ilmu itu ya penting sekali Ustadzah. Iya, begitu pentingnya kita ini mengaji, ilmunya semuanya sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Tinggal ada kemauan enggak. Tapi jangan kaget, surga itu mahal. Rintangan untuk masuk surga itu banyak sekali. Gitu. Paham kan? Insya Allah. Monggo, dokter Wiwin. Monggo. Monggo dok, mentor. Iya. Jadi kembali ke surat yang Al-Insyirah itu ya, kita harus melapangkan hati untuk menerima takdir Allah. Nanti kalau kita sudah ridho dengan Allah, ya Allah juga ridho dengan kita, maka akan diberikan kelapangan hati lagi. Gitu ya, Ustazah ya? Ya, betul dok. Tidak akan ada rasa iri. Insya Allah. Oke, lanjut surat berikutnya ya, Ustazah. Ya, lanjut. Ya. Selanjutnya kuliah ya, kuliah. Bisa baca ya? Tapi belum Al-Alaq ya. Ya, Oke. silakan Uria.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Tahan segitu dulu, Bu Ria. Pahamkah? Bahwa kalau kita pintar dan lain sebagainya itu sebetulnya bukan kita yang pintar, tapi sebetulnya itu karena Allah. Ya, betul. Kemudian kadang kami lalai Terus bahwasanya apa yang ada yang kita bisa itu adalah dari Allah. Kami lalai jadi sombong. Apakah seperti itu, Ustazah? Sampai Ya. kemudian Bacalah. Siapa ini yang menyuruh baca? Dan kepada siapa? Allah kepada Disuruh. Muhammad. Di dalam tafsir dikatakan bahwa yang menyuruh membaca ini adalah malaikat Jibril kepada Rasulullah di dalam gua. Peristiwanya seperti begini. Pada suatu saat Rasulullah itu dimimpikan. Suatu malam dimimpikan melihat seperti fajar pagi dalam mimpinya itu. Maka ketika Rasulullah melihat seperti fajar pagi, Rasulullah itu kok ada rasa hati ingin menyendiri. Kalau kita mungkin semedi. Maka ketika itu Rasulullah mendatangi gua Hiro. Maka ketika di Gua Hiro, Rasulullah di situ melakukan ibadah di dalamnya. Maka beliau membawa perbekalan dari istrinya. Waktu itu istrinya kan Khadijah. Nah, maka itu dengan terus-menerus Rasulullah melakukan pokoknya Allah mengilhamkan gitu. Kalau sekarang ini istilahnya Allah mengilhamkan kepada Rasulullah setelah beliau mengalami mimpi yang di mimpinya itu melihat fajar subuh, maka Rasulullah itu menjadi senang untuk menyendiri. Maka dari itu tiba-tiba di dalam Gua Hiro itu ada seorang laki-laki yang serba putih, yang tiba-tiba kan Rasulullah kaget ya di dalam gua sendiri, kemudian tiba-tiba itu ada laki-laki di hadapannya, kemudian disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka di dalam hadis yang panjang dikatakan, aku bukan seorang yang pembaca, aku tidak bisa baca tulis. Maka Rasulullah didekapnya dengan sekencang-kencangnya sampai Rasulullah itu merasa dadanya itu terasa pegak gitu. Nah, kemudian dilepaskan lagi sampai 3 kali kata-kata di dalam hadis itu, aku sampai 3 kali seperti itu. Maka tetap Rasulullah mengatakannya, ma'ana biqori, saya bukan seorang penulis dan pembaca. Nah, maka dari itu setelah di hadis yang panjang ceritanya beliau pulang minta diselimuti kepada istrinya, wahai Khadijah, ya selimutilah aku karena kaget di siang bolong beliau mengeluarkan keringat dingin saking kagetnya dan dekapannya itu masih terasa aja. Maka setelah malaikat Jibril melakukan itu, artinya menyampaikan wahyu pertama oleh Rasulullah yang diterima adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Bacalah, maka Rasulullah pun akhirnya membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kalimatnya ini. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia. Alazi alama bil qalam, yang Allah itu telah mengajarkan kepada manusia dengan kalam. Alamal insana malam ya'lam. Dan dia Allah telah mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya tidak diketahui. Itu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Pertama beliau diangkat menjadi Rasul itu didatangi malaikat Jibril,
diturunkan wahyu pertama dari ayat 1 sampai ayat 5 di gua. Monggo, ada komentar dulu. Ini yang maksudnya mengejar manusia dengan pena itu apa? Mengajar manusia dengan pena. Maka ketika kita ini belajar, haruslah kita menggunakan tulisan. Tanpa kita tulisan, kan kita tidak paham. Oh, Iya. Saat ini kan ngetik ya Ustaz dengan Iya. handphone. Awak Iya. gimana? Nah, kalau dulu kan mungkin dengan semacam pensil kayak apa Ya, gitu. Iya, Loh, sangat untuk mengingat belajar Ustazah, kita. harus dengan tulisan, padahal dulu itu kan Quran belum ditulis. Kan Ya, menghafal, Rasulullah tidak bisa baca tulis. ya. Lalu, Lalu ketika wahyu turun, kan Rasulullah menyuruh kepada orang yang bisa baca tulis. Ada sekretarisnya. oh, Maka setiap wahyu turun ditulisnya kan karena belum ada kertas-kertas, maka ditulisnya di tulang-tulang, kemudian di kulit-kulit binatang. Al-Quran itu kan lembarannya seperti itu dulu, oh, untuk mengingatkan supaya itu tidak pelupa. Akan tetapi sahabat-sahabat di zaman Rasulullah itu insya Allah semuanya hafal Al-Quran, semuanya. Tapi tetap Zaid bin Sabit itu kan sebagai sekretarisnya tetap menuliskan. Udah. Berarti ini ngajarin kita juga kalau kita mau paham ya kudu ditulis sih. Ya, ditulis. Makanya para ulama salaf itu tidak lepas dari catatan, Oh, membawa bolpen di saknya itu, di sakunya itu, dan ada ya mungkin untuk diary-nya itu apapun dicatat untuk sebagai pengikat. Ya ini alazi alama bil qalam. Iya, Ustazah. Kalau ayat kelima ini kan menggambarkan bahwa ilmunya Allah itu tidak pernah habis ya, Ustazah. Apakah ini Allah itu mengajarkan manusia itu sepanjang zaman, artinya selalu diajarkan karena banyak yang tidak diketahui. Begitukah, Ustazah? Atau ini mengajarkan manusia itu ketika Rasulullah atau wahyu-wahyu yang diturunkan Rasulullah saja gitu, Ustazah? Atau bagaimana? Ini mengajarkan manusia kan kalau tidak ada Rasulullah, bagaimana caranya Allah mengajarkan kepada manusia gitu? Gimana, Ustazah? Iya, akan tetapi Rasulullah itu memang bukan dalam arti Rasulullah bodoh. Makna daripada tidak bisa baca dan tulis ini merupakan, kalau saya secara pribadi mengatakannya mukjizat. Untuk apa? Untuk melawan orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Kan orang-orang jahiliyah itu tidak percaya ketika Rasulullah itu menerima wahyu membacakannya. Jadi itu adalah Al-Quran ini adalah buatan Muhammad katanya. Sihirnya Muhammad dan syairnya Muhammad. Ya ini untuk pelajaran kepada mereka. Loh masa Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, kok seperti ini indahnya Al-Quran gitu. Harusnya mereka menggunakan akal yang sehat dalam itu. Akan tetapi karena mereka itu ditutup dengan keingkarannya, dengan kekafiran kepada Allah, tetap aja menuduh Muhammad itu gila katanya malah. Seperti itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu menunjukkan hafalnya itu bukan dari hasil tulisan, tapi langsung mendengar dari Jibril. Dan ketika Rasulullah mendengar wahyu tersebut, isi kandungannya itu Rasulullah sudah semuanya paham. Diilhamkan oleh Allah pemahamannya itu. Kalau kita membaca mushaf Al-Quran, itu bahasanya bahasa Arab. Tidak serta-merta kita paham kalau tidak kita mempelajari terjemahannya. Terjemahannya pun kadang-kadang kalau tidak paham tafsirnya, nggak mudeng juga. Gitu. Maka dari itu wajiblah bagi kita ini tolab ilmi. Nah, itu diantaranya metodenya itu baca tulis itu. Itu sih. Ya, jadi yang dimaksud ini mengajarkan manusia kan berarti tidak langsung ya seperti terhadap
Rasulullah begitukah, Ustadzah? Dia Makanya mengajar. Rasulullah itu diangkat sebagai Rasul itu untuk mengajarkan kepada para sahabatnya. Nah, makanya ketika diturunkan wahyu, maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya itu menyampaikan lagi kepada yang lain-lainnya terus dan terus. Makanya ada utusan-utusan Rasulullah yang dia itu mengajarkan agama di Yaman, agama di lain-lain sebagainya, daerah-daerah yang jauh. Itu diutus oleh Rasulullah gitu, menyampaikan kepada mereka, berdakwah gitu. Ya sampai sekarang, alhamdulillah kita pun kebagian melalui Mushaf Utsmani ini Al-Qur'annya. Iya, pertamanya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak bisa baca tulis, tapi ada sekretarisnya. Maka setelah itu sampai kepada kita. Endingnya begitu. Sampai nanti kepada hari kiamat pun Al-Qur'an ini dijamin oleh Allah kemurniannya. Jadi tidak akan ada yang bisa merubah walaupun satu huruf dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan memenuhi Al-Quran ini dimasukkan ke dalam dada yang Allah kehendaki. Artinya hafalan, melalui hafal. Itu Bu Susi. Ya. Monggo, Dokter Dia. Nabi Adam dulu diajari langsung nama-namanya banyak hal. Terus pamer Allah minta untuk ditunjukkan ke para malaikat. Ya, Nabi Adam itu pertamanya. Ya. Rasulullah diajari lewat Al-Quran. Tapi dulu saya menganggap bahwa aku wajar, pinter, wong aku rajin belajar, itu salah ya. Yang bikin pinter itu Allah ya. Kan ya? Kata-kata gitu memang iya, ya wajar aku lagi pinter, lagi rajin belajar. Ya memang kalau nggak belajar nggak mungkin dia bisa, kan gitu Dok. Nggak salah kata-kata itu. Cuman ya supaya kalimat itu tidak sesat, maka dihadirkanlah Allah. Hadza min fadli rabbik, ini adalah merupakan karunia dari Allah. Maka ketika kita menyandarkan ilmu yang kita dapati dari Allah, berarti kita ini tidak ada apa-apanya gitu di sisi Allah. Apa yang perlu saya sombongkan? Nabi Sulaiman kan begitu. Bisa bahasa ini, bahasa itu, menundukkan angin, sampai apapun kepada Nabi Sulaiman itu tunduk. Maka apa kata-kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbik, ini adalah merupakan karunia dari Tuhanku. Maka barang siapa yang kufur, maka untuk dirinya kekufurannya itu. Tapi barang siapa yang bersyukur, maka bersyukur pun untuk dirinya sendiri. Nah di situ makna tauhidnya. Ya, itu Dok. Memarahi anak karena dia bodoh. Oh, kamu tuh males sih soalnya nggak mau belajar. Lu aku sudah belajar. Lu ya belajar lagi lebih keras. Kayak gitu tuh sebetulnya kalau kita paham bahwa yang memberikan ilmu itu Allah, harusnya kita memang nggak boleh marah ya, saudara ya. Ya marahnya, mohon maaf, kita kan punya teori mendidik dalam hal itu, dan psikologi pun di situ ikut mendampingi juga ketika kita menyampaikan itu. Nah, sistem yang kita berikan untuk memarahi seperti itu wajar, dalam arti itu merupakan didaktik kita ketika kita menyampaikannya. Maka marahnya di situ marah terkontrol seorang pendidik kepada yang dididiknya. Kalau kita tidak umpamanya ya udah kamu bodoh, memang takdir, itu keliru seperti itu gitu. Berusaha dulu, menyampaikan dulu, mendampingi dulu dengan mau'izatin hasanah, pendampingan yang baik. Maka setelah kita lakukan masih seperti itu, ya Allah, ini adalah hamba-Mu, walaupun aku yang melahirkan, ini adalah hamba-Mu. Mohon ya Allah dikasih hidayah, dikasih petunjuk. Itu seorang ibu kan begitu kata-kata kepada anak. Gitu. Jangan sampai seperti ini, karena orang itu tidak paham tentang, ya mungkin ilmu dunia, tidak paham ilmu akhirat apalagi, akhirnya anak itu digebugin, sampai ada anak-anak gara-gara nggak nurut dibunuh, nauzubillah min dzalik. Itu artinya tidak paham. Itu Dok. Oke. Tadi sampai 5 apa 6? Iya. 5 ya Dok, yang saya terangkan tadi. Iya.
Alamal insana malam ya'lam. Dia Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang manusia itu belum tahu. Sebagaimana pertamanya Adam yang tadi dokter dia jelaskan, ya seperti itu. Kemudian yang nomor 6-nya alam apa? Kala innal insana layatqo. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kenapa kata-katanya benar-benar melampaui batas? Seandainya dia tidak didampingi oleh didikan Al-Quran dan Sunnahnya, maunya melampaui batas, mengikuti hawa nafsunya. Tapi ketika itu dia didampingi oleh peraturan-peraturan Allah, walaupun hatinya itu ingin lepas, akan tetapi insya Allah dia punya filter. Oh iya, sebenarnya saya ingin ini, tapi ya, aku takut sama Allah kalau aku melakukan ini. Nah, tapi ketika dia itu melepaskan diri dari peraturan Allah, innal insana layatqo, maka benar-benar dia melampaui batas dalam segala urusan. Dia mau tidur ya tidur aja. Kenapa? Mesti terhalang oleh apa-apa. Akhirnya iya, waktunya sholat isya tidak dilakukan. Subuh ya udah pokoknya aku tidur. Nah, subuhnya tidak dilaksanakannya itu orang melampaui batas. Tidak terarah. Paham? Ya. Kemudian aro'a hustagna. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Karena usahanya itu dia ya mungkin spekulasi dalam berbagai urusannya dia sehingga dia mendapatkan hasil yang apa yang dia harapkan itu berhasil gitu. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengorbankan ibadah kepada Allah. Tapi Allah tetap menakdirkan dia untuk orang kaya. Akan tetapi kayanya dia dengan melepaskan ibadah kepada Allah. Nah, dari kecukupan-kecukupan yang diberikan oleh Allah kepada dia, sehingga dia menganggap dirinya itu, wah saya sudah kaya seperti ini, wong saya nggak sholat aja, kok kekayaan saya seperti ini. Akhirnya dia itu terlena dalam kalimat itu. Kalau nggak saya banting tulang siang malam mencari rezeki, nggak mungkin saya sekaya ini. Gitu. Maka kata-kata itu, Masya Allah, mana di situ karunia dari Allah yang nggak ada rasa syukur. Karena dia itu tidak ada rasa syukur, makanya tidak ada ibadah untuk bersyukur kepada Allah. Jadi di dalam aturan Islam itu kata-kata bersyukur itu artinya dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ternyata dia itu dikasih kekayaan bukan bersyukur, malah itu jauh dari peraturan-peraturan Allah. Jelas, Dok? Nggih. Satu lagi nomor 8 ya. Iya. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali. Di hadis yang lain dikatakan bahwa Jibril datang kepada Rasulullah dan beliau mengatakan begini, I'mal masita, bekerjalah kamu sesuai dengan keinginan kamu, kerjakanlah apa yang kamu sukai, maka sesungguhnya kamu itu akan mati. Kemudian cintailah yang kamu cintai sesukamu, maka kamu akan dibalas dengan amalan-amalan yang kamu lakukan itu. Jadi diserahkan toleransi itu oleh Allah kepada hambanya. Akan tetapi walaupun dilepaskan toleransi itu, tetap hukum Allah berjalan. Kalau dia melaksanakan ketaatan, pasti dia akan mendapatkan sorga. Kalau dia itu jauh dari ketaatan kepada Allah, tetap dia akan mendapatkan neraka. Terus di akhir kalimat hadis tersebut, sesungguhnya mulianya seorang muslim, seorang mukmin, yaitu sholatnya di waktu malam. Dan wa istighna'uhu, dan dia mendapatkan kehormatannya ketika dia merasa cukup, mencukupkan diri dari manusia. Artinya apa? Dia tidak menjadi orang yang peminta-minta kepada manusia. Apa yang telah Allah berikan kepada dirinya, dia mencukupkannya sesuai dengan pemberian dari Allah.
maka itu adalah sebuah kemuliaan kata Allah kepada Nabi Muhammad konotasinya. Itu artinya pelajaran bagi kita. Gitu. Ya begitu, Dok. Nanti di sini hadisnya saya share. Jenengan nanti di-share di Jibril. Ini soalnya HP-nya lagi saya pakai. Ustazah, tadi hadis yang mengatakan bahwa malaikat mengatakan bahwa cintailah apa yang kamu cintai sak sukamu, kerjakan apa yang kamu sukai sak sesukamu. Betul. Ya. Itu asbabul urutnya apa ya? Kenapa kok nyampein kayak gitu? Asbabul urutnya sebagaimana yang di sini dikatakan bahwa inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya ini tafsirannya. Tafsiran hadis ini didampingi oleh hadis. Tafsiran ayat ini oleh hadis, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali. Jadi artinya walaupun kamu berbuat apapun kehendak kamu, pasti kamu akan menemukan kematian. Nah, maka ketika kematian Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang kamu lakukan, gitu. Jadi pembelajarannya bagi kita supaya kita ini jangan innal insana layatgha tadi, jangan melampaui batas dalam hidup ini. Karena dunia ini bagi orang yang beriman itu penjara, itu maknanya kita tidak bebas melakukan apa. Tapi kalau dia mau membebaskan diri, ya tetap hukum Allah berjalan, tidak taat ya neraka, gitu. Asfala safilin kembali. Saya memang bacakan secara gamblang hadisnya itu dari situ. Bagaimana, Dok? Habis ini nanti saya share. Insya Allah. Iya. Baik, Ustazah. Sampai di sini ya, Dok. Iya. Saja, insya Allah. Ya mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini dijadikan oleh Allah sebagai filter bagi kita di dalam menghadapi kehidupan. Dan mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita untuk berada di atas jalannya yang lurus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya untuk bisa, Ustazah. Besok nggak kemana-mana, saya di rumah tuh. Insya Allah. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Waalaikumsalam. Ya. Makasih semuanya, Mbak Susi, Wiwin, makasih teman-teman. Terima kasih juga semua. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya Mbak Susi. Langsung ya, saya tutup ya. Soalnya saya yang janji host ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.